Halo para OMAB, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun hubungan yang cepat dengan siapapun. Bahkan orang yang baru pertama kali kita temui pun bisa dibangun hubungan dengan cepat asal lakukan 5 cara ini. Nah, menarik ya. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, berikan like, tinggalkan komentar Anda, dan juga bantu share jika dirasa konten ini bisa memberi manfaat buat yang lainnya juga. Oke, tanpa panjang lebar, kita siap ya masuk ke materinya. Kalau gitu yuk kita let's go. Sebelum kita memulai melakukan 5 langkah yang akan saya bagikan ini, tentunya ada satu hal yang menjadi poin utama yang harus kita pegang di awal, yaitu kita harus tundukkan ego kita. Kok ego? Iya, karena semua orang punya ego, dan ego ini yang sering membuat kita tidak mau melakukan sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan. Karena itu harus ditundukkan, baru kita bisa lakukan 5 langkah ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah berikan kesan pertama yang mempesona. Wow, terdengar berlebihan ya. Tapi sebenarnya kesan pertama itu dibentuk pada 90 detik pertama ketika kita berjumpa dengan seseorang. Entah kita yang menilai orang itu di 90 detik pertama, dan juga sebaliknya orang itu menilai kita di 90 detik pertama, itu akan membentuk satu gambaran yang akan melekat di dalam pikiran kita masing-masing terhadap orang yang kita nilai. Dan kesan pertama itu akan dianggap oleh pikiran kita atau oleh orang itu sebagai sebuah kebenaran, walaupun belum tentu itu adalah sebuah kebenaran, karena itu adalah sebuah kesan yang ditangkap di awal. Karena itu kesan pertama harus dibuat sebaik mungkin. Nah, apa saja harus dipersiapkan di dalam kesan pertama? Tentunya salah satunya adalah penampilan, kedua adalah bahasa yang digunakan, ketiga lalu juga adalah bahasa tubuh. Sebenarnya bahasa tubuh ini yang lebih menentukan nantinya. Nah, jadi kalau di kesan pertama kita sudah memberi penampilan yang kurang baik, anggap kita pakai kaos oblong, sementara kita harus ketemu seorang bos atau GM atau seorang yang punya jabatan di perusahaan atau punya usaha sendiri, lalu kita pakai kaos oblong. Bukan nggak boleh pakai kaos oblong ya, tapi situasi harus disesuaikan. Nah, kalau kita pakai seperti itu, maka kesan yang akan ditangkap oleh orang itu adalah ya mungkin dianggap kita ini orang yang asal-asalan, nggak menghargai penampilan, atau nggak, justru dianggap nggak menghargai dia. Ini bahaya, dan hubungan ini kedepannya efeknya akan berbahaya. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kesan pertama sudah terbentuk di pikiran entah kita atau orang yang kita temui, maka itu untuk mengubah kesan itu perlu waktu, perlu effort yang lebih. Karena itu, kenapa enggak kita beri effort yang lebih di awal supaya kesan yang ditangkap adalah baik di awal. Setuju ya? Nah, yang kedua adalah ketika kita berkenalan dengan orang baru, tentu saja kalau sebelum pandemi kita berjabat tangan, betul ya? Nah, saat berjabat tangan itu adalah saat kita untuk mengingat dengan jelas nama orang tersebut. Misalnya saya shake hand seperti ini ya, lalu kita mulai ingat-ingat namanya, dan berikan jabatan tangan yang tegas, hangat, tidak berlebihan ya, jangan sampai mencengkram tangan orang itu, atau malah jadi buruk lagi nanti kesannya ya. Nah, ketika lakukan jabat tangan, ingat nama orang itu dengan benar. Kalau perlu ulangi, maaf dengan bapak ini, maaf dengan ibu ini ya. Mungkin selama ini kita sering dengar bahwa ada omongan bahwa apalah artinya sebuah nama. Itu saya harus tegaskan di sini, itu bullshit. Nama itu justru sangat penting. Ketika kita menyebut nama orang dengan benar, bahkan berulang kali dengan benar, maka itu akan memberi kesan yang baik, akan membangun sebuah kedekatan. Nggak percaya, di bank pun sudah lakukan hal seperti ini. Coba Anda ke customer service, dia akan tanya, maaf dengan bapak siapa, dengan ibu siapa, lalu dia akan ulangi ketika dia mengajukan pertanyaan atau memberikan satu statement, dia akan mengucapkan nama kita. Benar nggak? Coba perhatiin, pasti dia akan bilang, oh dengan Pak ini, Pak Daniel misalnya, Pak Daniel,
ini silakan tanda tangan di sini. Nah, Pak Daniel, dia akan ulangi terus nama kita, dan kita secara alam bawah sadar itu akan menangkap dan menganggap itu sebuah kedekatan. Nah, mengingat nama dan menyebut nama orang yang kita temui akan memberi efek yang sangat besar secara tidak langsung. Percaya atau nggak percaya, buktikan sendiri ya teman-teman ya. Nah, langkah ketiga adalah bangun kesamaan. Dengan cara apa? Menggali informasi dari orang tersebut. Misalnya hobinya apa, lokasi rumahnya mungkin di mana, atau dia orang asli dari daerah mana, atau dia punya kesukaan makanan apa. Coba gali itu lalu bicarakan hal yang dia sukai, maka itu akan membangun sebuah kedekatan secara tidak langsung. Misalnya teman-teman ngobrol lalu tahu, oh ternyata dia sukanya main golf. Oh, teman-teman mungkin nggak bisa main golf, tapi teman-teman bisa bilang bahwa oh sebenarnya saya ini sudah lama kepengen main golf, cuma ya saya nggak punya temen, atau saya nggak punya waktu, atau saya nggak punya biaya, apapun itu alasannya. Intinya teman-teman bangun sebuah kesamaan bahwa paling tidak teman-teman tertarik dengan apa yang dia sukai. Kalau memang ternyata hobinya sama, itu justru lebih baik. Misalnya oh saya hobi sepeda, langsung ngobrol tuh, biasanya naik sepedanya kemana aja, hari apa ya kan, dengan siapa aja, yuk kapan kita bareng juga. Akhirnya teman-teman akan bangun satu hubungan secara lebih cepat ketika ketemu persamaan itu. Nah, cara ketemunya gimana? Ya nggak bisa diterawang tentunya ya, harus ditanyakan, harus digali informasi itu. Nah, atau misalnya teman-teman waktu gali informasi ternyata sama-sama satu daerah, misal dari Sumatera kah, dari Kalimantan kah. Nah, mulai obrolin hal itu, area itu mulai diobrolin, dan nanti akan membangun kedekatan yang jauh lebih baik lagi. Langkah keempat adalah lakukan mirroring, atau seperti orang di depan kaca ya. Seperti orang di depan kaca, artinya teman-teman bangun kesamaan dalam postur atau gerakan tubuh. Misalnya lawan bicara kita itu suka begini. Biasanya ini kalau bahasa tubuh seperti ini adalah bahasa tubuh yang tertutup. Tapi ada juga orang yang memang sudah cukup dekat, emang kebiasaannya aja kalau ngobrol tangannya harus dilipat seperti ini misalnya. Ya teman-teman coba ikuti gayanya, gaya bahasa tubuhnya, tapi secara natural ya, jangan terlalu kelihatan gitu, jangan terlalu kelihatan bahwa teman-teman sedang ngikutin dia. Misalnya bahasa tubuhnya mungkin agak begini ya, ikutinnya secara natural, lakukan dengan sering, maka teman-teman akan bisa melakukannya secara natural. Artinya percobaan pertama mungkin akan terlihat kaku, mungkin akan ketara, tapi nggak apa-apa, lakukan aja. Lama-lama teman-teman akan temukan, atau teman-teman akan bisa lakukan secara natural untuk mengikuti bahasa tubuh, karena alam bawah sadar itu akan menangkap itu sebagai sebuah kedekatan. Ingat, alam bawah sadar memberi efek jauh lebih besar dari alam sadar kita. Nah, mengenai pembahasan alam sadar dan alam bawah sadar tentunya nggak di video ini ya, nanti di video berikutnya aja. Nah, yang kelima adalah berikan pujian secara tulus, bahkan terhadap hal-hal yang kecil. Untuk lakukan ini tentunya kita harus tundukkan ego kita. Kenapa? Karena setiap orang umumnya adalah ingin dipuji. Nah, giliran kita harus memuji orang, artinya kita sedang mengharuskan diri kita untuk menundukkan ego kita. Lalu kita mulai mencari apa yang bisa dipuji tentunya, betul nggak? Nah, perempuan itu biasanya suka jika dipuji dengan hal-hal yang sangat simpel. Misalnya pakaiannya, sepatunya, tasnya. Yang penting pujilah secara detail. Jadi jangan bilang, wah kamu luar biasa di bagian apa? Harus detail supaya pujian itu sampai dan mendarat tepat pada sasarannya. Nah, kalau terhadap pria misalnya apa? Pria itu mungkin jam tangannya, mungkin sepatunya, atau mungkin gaya rambutnya. Lakukan itu dengan tulus, maka teman-teman akan membangun sebuah kedekatan dengan orang baru tersebut. Mungkin teman-teman bilang, oh saya nggak biasa muji orang. Ya memang semua yang biasa itu dimulai dari lakukan dulu yang pertama kali, baru kalau sering lakukan lalu baru bisa jadi biasa. Awalnya mungkin akan agak kaku ya ketika baru pertama kali muji orang, tapi lama-lama kalau teman-teman punya niat untuk memuji dengan tulus, maka akan natural nantinya. Nah, itu dia 5 cara untuk membangun hubungan dengan orang siapapun,
bahkan orang baru sekalipun, dengan cepat, asal mau lakukan 5 hal tadi. Yaitu pertama, berikan kesan pertama yang baik. Jadi persiapan di awal lakukan, daripada nanti membereskan di belakang lebih repot. Yang kedua adalah ingat nama orang tersebut dengan benar, lalu ucapkan berulang-ulang namanya. Yang ketiga, bangun kedekatan dengan mencari persamaan. Ingat, mencari ya, bukan menerawang ya. Jadi teman-teman harus gali informasi itu sampai ketemu sesuatu yang bisa dibicarakan atau yang sama. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang keempat, lakukan mirroring atau menyamakan bahasa tubuh dengan orang tersebut secara natural. Balik lagi, ini akan perlu waktu, perlu proses. Yang kelima adalah berikan pujian secara tulus kepada orang yang teman-teman temui. Lakukan dan lama-lama akan natural. Itu. Saya rasa videonya sampai di sini saja. Semoga konten ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton, subscribe, like, tinggalkan komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.